Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ahmad Dhani Fahrudin. Kali ini kita akan membahas 5 contoh judul penelitian kuantitatif yang menggunakan uji T independen. Metode ini digunakan ketika penelitian hanya melibatkan satu variabel dependen atau kita sebut juga sebagai univariat. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data numerik untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sedangkan uji T itu merupakan salah satu uji statistik yang digunakan dengan kondisi yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu apabila kita membandingkan hanya satu variabel dependen saja. Uji T independen digunakan untuk membandingkan dua kelompok yang berbeda. Biasanya digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh suatu perlakuan yang dilakukan secara eksperimental. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat 5 contoh judul penelitian beserta penjelasannya yang menggunakan uji T independen di bidang pendidikan. Namun kali ini saya akan membahas khusus di pendidikan matematika. Tapi ini juga bisa diadaptasi untuk penelitian pendidikan yang lain. Judul yang pertama adalah pengaruh metode pembelajaran dengan pendekatan problem solving terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh pendekatan problem solving terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika pada siswa, ini sebagai contoh ini kelas 10 atau kelas berapapun ya. Dalam penelitian ini kita memilih dua kelas sebagai sampel penelitian, di mana satu kelas kontrol dan satu kelas eksperimen yang diberi perlakuan pembelajaran dengan pendekatan problem solving. Desain yang dilakukan atau digunakan adalah eksperimen dengan post-test only, menggunakan tes kemampuan pemecahan masalah sebagai instrumen. Dalam penelitian ini, uji T independen digunakan untuk membandingkan kemampuan pemecahan masalah antara kelompok yang diberi perlakuan dengan pendekatan problem solving tadi dan kelompok yang tidak diberi perlakuan, atau biasanya dengan menggunakan pembelajaran konvensional. Untuk judul penelitian yang kedua adalah pengaruh penggunaan media augmented reality dalam pembelajaran matematika terhadap pemahaman konsep siswa sekolah dasar pada materi sifat bangun datar. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh penggunaan media augmented reality dalam pembelajaran matematika terhadap pemahaman konsep siswa sekolah dasar pada materi sifat bangun datar. Dalam penelitian ini kita memilih dua kelompok siswa sebagai sampel, misalkan dua kelas ya. Satu kelompok yang menggunakan media augmented reality dalam pembelajarannya dan satu kelompok lagi atau kelompok kontrol yang tidak menggunakan media tersebut. Desain penelitian yang digunakan adalah eksperimen dengan post-test only desain sama. Ini untuk sederhana, tapi teman-teman bisa menggunakan desain penelitian yang lain ya, misalkan pretest post-test atau post-test only juga. Apabila ingin lebih sederhana ya post-test only saja. Nah, menggunakan tes pemahaman konsep sebagai instrumen. Jadi ada instrumen penelitian yang digunakan adalah tes untuk mengetahui pemahaman konsep siswa. Uji T independen digunakan untuk membandingkan pemahaman konsep antara dua kelompok yang sudah dipilih tersebut. Judul penelitian yang ketiga sama, yaitu pengaruh masih menggunakan uji T maksud saya. Judulnya adalah pengaruh pembelajaran berbasis proyek terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa sekolah dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh pembelajaran berbasis proyek terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa sekolah dasar. Dalam penelitian ini kita memilih dua kelompok juga sama ya seperti sebelumnya, yang satu sebagai kontrol, kelas kontrol, yang satu sebagai kelas eksperimen. Desain penelitian yang digunakan misalkan masih tetap sama, yaitu post-test only design, dan instrumen yang digunakan adalah kemampuan pemecahan masalah, tes kemampuan pemecahan masalah. Uji T independen digunakan untuk membandingkan kemampuan pemecahan masalah antara dua kelompok tersebut. Judul yang keempat adalah pengaruh penggunaan GeoGebra atau pembelajaran interaktif dengan menggunakan GeoGebra terhadap minat dan motivasi belajar geometri siswa. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh penggunaan aplikasi matematika yaitu GeoGebra terhadap minat dan motivasi belajar geometri dari siswa tersebut. Dalam penelitian ini juga sama, kita memilih dua kelompok ya atau dua kelas sebagai sampel. Satu kelas menggunakan pendekatan atau pembelajaran yang menggunakan media interaktif atau aplikasi GeoGebra tadi, dan yang kedua tidak. Desain penelitian bisa digunakan post-test only control group design ya seperti tadi, menggunakan angket minat dan motivasi sebagai instrumen untuk sebagai nanti yang skor kita bandingkan ya. Nah, uji T independen digunakan untuk membandingkan minat dan motivasi belajar antara dua kelompok tersebut. Untuk yang selanjutnya, judul yang terakhir yang sebagai contoh kita hari ini adalah pengaruh pembelajaran berbasis
masalah terhadap kemampuan numerasi siswa SMP. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan numerasi siswa SMP. Dalam penelitian ini, kita memilih dua kelompok siswa atau dua kelas ya sebagai sampel, satu kelompok atau satu kelas itu sebagai kelas kontrol dan satunya sebagai kelas eksperimen yang diberi perlakuan yaitu pembelajaran berbasis masalah. Sama seperti sebelumnya, kita juga bisa menggunakan hanya process only design, menggunakan tes kemampuan numerasi sebagai instrumen, dan uji T independen digunakan untuk membandingkan kemampuan numerasi antara dua kelompok. Nah, itulah contoh dari beberapa penelitian di bidang pendidikan yang menggunakan uji T sebagai uji statistik. Tentunya teman-teman harus juga memperhatikan apa syarat-syarat bisa digunakan uji T itu. Misalkan normalitas data, terus tidak heterogen ya, atau homogenitasnya harus antara dua kelas atau dua kelompok yang kita pilih tadi, sama tidak ada data outer. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang sedang melakukan penelitian atau sedang belajar tentang metodologi penelitian. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk memberikan komen apabila ada tambahan atau mungkin ada yang kurang jelas, atau mungkin bila bermanfaat silahkan di-share kepada teman-teman yang lain. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.